Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran kita, pelajaran yang ke-12 di tanggal 22 Maret 2025. Namun sebelum itu saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat tuntun kami. Berkati kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 10 perintah Allah adalah serangkaian aturan yang hampir selalu dimulai dengan kata tidak atau jangan, diikuti oleh tindakan yang dilarang. Apa hubungan cinta atau kasih dengan begitu banyak larangan? Pasti ada hubungannya dengan itu, karena ringkasan dari perintah ini adalah kasih dan cinta dan kasih, ya. Jelaslah bahwa hukum bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi. Hukum adalah aturan yang menentukan bagaimana saya harus bersikap terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, hukum mengajarkan kita untuk mengasihi. Pelajaran kita pada saat ini kita akan belajar hal utama dari hukum, yaitu ada 2 perintah utama dan 2 dosa utama, kemudian kasih dan keadilan. Kasih Tuhan akan keadilan, hal terpenting tentang hukum, dan siapakah sesamaku? Mari kita pelajari pelajaran kita. Hal utama hukum. 2 perintah utama dalam Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku, bagaimana hubungan kasih dengan hukum? Dalam Matius 20 ayat 37-40, Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Kasih Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya kasihmu. Ini ya, dalam 10 hukum di sini ada 2 bagian. 1-4 kasih kepada Tuhan, dan 5-10 kasih kepada sesama manusia. Kita lihat kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan. Yang pertama, di hukum yang pertama, Tuhan menjadi satu-satunya kasih kita. Hukum yang kedua, Tuhan tidak membutuhkan perantara untuk menerima kasih-Mu. Jangan menyembah, jangan membuat patung, sujud menyembah, jangan ada padamu Allah lain, karena fokusnya hanya kepada Tuhan. Hukum yang ketiga, tunjukkanlah kasih-Mu kepada Tuhan dengan menghormati nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dedikasikanlah hari Sabat untuk berhubungan dengan Sang Pencipta dan Penebus yang kita kasihi. Kemudian bagaimana dengan kasih kepada sesama? Dalam hukum yang kelima sampai yang ke-10. Yang pertama atau yang kelima, kasihi orang tuamu setiap saat. Bukan di saat senang, di saat orang tua memberikan warisan dan lain sebagainya, kemudian kita sangat mengasihi mereka.
Sehingga ketika mereka sudah tua, kita tinggalkan. Bahkan ada begitu banyak orang yang rela membawa orang tuanya ke panti jompo, padahal mereka anak-anak masih bisa untuk mengurusnya. Hukum yang keenam, tunjukkanlah kasihmu dengan menghormati kehidupan dan perasaan orang lain. Jangan membunuh. Kemudian hukum yang ketujuh, jangan berzina. Kasihi pasanganmu dan selalu setia kepada pasanganmu. Yang kedelapan, kasih menghargai apa yang menjadi milik orang lain. Ya. Dan hukum yang kesembilan, mengasihi tidak membohongi. Dan yang kesepuluh, mengasihi sesama adalah mengasihi tanpa mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Inilah dua perintah utama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, atau di dalam perjanjian lama di dalam dua loh batu. Tampaknya mudah untuk menjadi orang benar dengan menaati hukum Taurat. Namun saudara-saudaraku, keadilan sejati ditunjukkan dengan mengasihi. Ya, itulah yang diminta Yesus dari pemuda kaya itu dalam kitab Matius, dalam kitab Injil, yang percaya bahwa dirinya orang benar. Yesus katakan, tunjukkanlah melalui tindakan kasihmu kepada orang lain. Berikanlah kepada orang miskin kasihmu kepada Allah, yaitu ikutlah aku. Jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Ini wujud kasih kalau dia mengasihi sesama dan dia mengasihi Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia malah meninggalkan Yesus. Jadi ini dua perintah utama untuk kita umat-umat Tuhan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Harus kedua-duanya. Ya. Hukum yang terutama dan yang pertama, pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian selanjutnya ada dua dosa utama. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 26 bagian A dan dalam Yesaya 1 ayat 17 bagian B. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ada dua dosa yang disebutkan terus-menerus di seluruh Alkitab, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Kedua dosa ini merupakan antitesis dari dua perintah utama yang tadi. Sayang Tuhan atau menyembah berhala, mencintai orang lain atau menyakiti orang lain. Jadi perintah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, atau dosa menyembah berhala dan menyakiti orang lain. Ini ya perbedaannya. Apakah kita menunjukkan kasih kita kepada seseorang dengan melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang diminta Tuhan dari kita? Itulah yang dilakukan oleh seseorang yang menyembah berhala. Bahkan jika ia mengatakan bahwa ia mencintai Tuhan, tapi ia mengingkari Tuhan dengan tindakannya, ia tidak hanya tidak menghormati hukum Tuhan, tetapi sebenarnya ia menunjukkan cintanya kepada berhala, benda mati yang bukan pencipta. Dia tidak menghormati Tuhan pada akhirnya. Mengenai kasih terhadap sesama, Rasul Paulus menjelaskannya dengan sangat jelas. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Roma 13 ayat 10. Inilah perintah Tuhan dan dosa yang sering kali kita lakukan. Ketika kita melawan perintah Tuhan, itu sama halnya kita menyembah berhala. Ketika kita tidak mencintai atau mengasihi orang lain, berarti kita menyakiti mereka. Dan itu bertentangan dengan perintah Tuhan.
Sekarang kita akan melihat kasih dan keadilan. Kasih Tuhan terhadap keadilan. Mazmur 33 ayat 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Karena Allah mencintai keadilan dalam Mazmur 33 ayat 5, maka wajarlah jika ia murka terhadap mereka yang bertindak tidak adil. Salah satu contoh yang paling jelas ditemukan dalam Mazmur 82, di mana Asaf menunjukkan kepada kita reaksi Tuhan terhadap sikap para hakim yang memiliki tanggung jawab menerapkan keadilan, tetapi mereka menggunakan wewenang mereka untuk bertindak tidak adil. Dan ini yang dikecam. Para hakim ini yang disebut dewa karena posisi tanggung jawab mereka menjalankan keadilan berdasarkan delegasi Tuhan dalam Mazmur 82 ayat 1 dan 6 dan dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Tapi mereka membela ketidakadilan dan malah memihak kepada orang jahat. Jadi kasih itu harus berjalan dengan keadilan. Allah secara khusus memanggil mereka untuk membela orang-orang yang tidak berdaya dan yang membutuhkan. Mazmur 82 ayat 2 sampai 4. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan mati karena ketidakbenaran mereka. Mazmur 82 ayat 7. Dan seruan untuk keadilan ini tidak hanya menyangkut mereka yang memiliki tanggung jawab peradilan. Allah menuntut agar kita semua juga masing-masing berlaku adil. Mika 6 ayat 8, Ulangan 16 ayat 20, Amsal 21 ayat 3, 1 Yohanes 2 ayat 29. Jadi bukan hanya para hakim, tetapi umat-umat Tuhan juga harus berlaku adil. Hal terpenting tentang hukum dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Memberikan persepuluhan, bahkan yang terkecil, adalah menaati hukum, dan dengan demikian melakukan apa yang benar berdasarkan Matius 23 ayat 23 bagian A. Jadi mengapa Yesus mengatakan bahwa tindakan ahli Taurat dan orang Farisi mengesampingkan keadilan? Padahal mereka kan mengembalikan persepuluhan dan lain sebagainya. Ternyata melakukannya bukan berarti berlaku adil, tetapi menerapkan hukum Taurat dengan benar kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam hukum Taurat itu sendiri atau dalam kitab Musa, kitab Pentatuk, ada pengecualian untuk melindungi mereka yang tidak berdaya dalam Ulangan 24 ayat 17-21. Hampir semua nabi menyampaikan kata-kata teguran bagi mereka yang berlaku tidak adil terhadap orang lain atau gagal menegakkan keadilan dengan kasih. Yesaya 1 ayat 23, Yeremia 22 ayat 3, Yeskiel 22 ayat 7, Sakaria 7 ayat 10. Misalnya, bagi Yesaya mencari keadilan berarti menolong mereka yang tidak berdaya. Itulah sebabnya kenapa di dalam gereja keuangan gereja diatur sedemikian rupa untuk penginjilan, untuk pendidikan, dan juga untuk menolong orang-orang susah, orang miskin. Di dalam jemaat pasti ada orang-orang yang membutuhkan. Ya, benar, semua membutuhkan, tetapi ada prioritas-prioritas utama di mana ada orang-orang yang memang tidak bisa bekerja dan mereka tidak punya apa-apa. Nehemia marah karena dilindungi oleh hukum, orang kaya menuntut pembayaran kembali pinjaman tanpa memperhitungkan kemiskinan saudara-saudara mereka. Nehemia 5 ayat 6-11. Jadi Nehemia menjadi marah karena orang-orang yang kaya ini merasa bahwa karena mereka dilindungi oleh hukum, jadi mereka menuntut pembayaran pinjaman-pinjaman yang dipinjam tanpa memikirkan bahwa orang ini sedangkan mengembalikan pokoknya aja susah. Inilah yang harus kita mengerti, ya. Ini yang harus kita mengerti. Hal terpenting tentang hukum itu
Percuma kita beribadah tapi kita tidak memperlakukan orang lain dengan adil. Kita harus memperlakukan mereka dengan adil. Jika mereka benar-benar membutuhkan, tolonglah mereka. Layanilah mereka. Siapakah sesama kita? Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudaraku, banyak orang memahami perintah yang dicatat dalam Imamat 19 ayat 18 untuk mengasihi sesama hanya berlaku bagi mereka yang adalah orang Israel, satu komunitas. Jadi jika kita bukan orang Israel, kita bukanlah sesama. Ini yang mereka pahami. Namun saudara-saudaraku, tidak semua orang berpandangan seperti itu. Jadi, seorang ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan yang dapat dijawabnya sendiri ingin membenarkan dirinya dengan bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dia mencoba lagi. Yesus tidak mengungkapkan kewarganegaraan orang yang terluka di jalan menuju Yeriko. Baik imam maupun orang Lewi, contoh pemenuhan hukum Taurat, tidak tertarik pada orang yang tidak berdaya itu. Padahal mereka ini yang harusnya menjadi teladan. Namun, seorang yang bukan sesama, seorang Samaria, tergerak oleh belas kasihan dan memenuhi hukum mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seringkali kita mengklaim kita umat Tuhan, tetapi kita menutup mata dengan orang-orang yang tertindas. Atau mungkin kita yang menindas orang lain karena kita merasa kita yang memiliki pendidikan yang tinggi, anak-anak kita telah didik dengan baik, sehingga kita merasa bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Kita sering mempersalahkan orang lain. Kita merasa kita yang paling wah dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, dalam kisah ini, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, imam, orang Lewi, siapa mereka? Mereka ini contoh pemenuhan hukum Taurat, tapi mereka justru yang tidak tertarik pada orang yang tidak berdaya itu. Namun ada seorang yang bahkan bagi mereka itu bukan sesama, karena bukan dari komunitas mereka. Justru orang ini yang dianggap orang lain ini atau bukan sesama mereka, dia yang tergerak oleh belas kasihan. Dia menolong seseorang yang terkapar, yang tidak berdaya ini. Musuh mencari kekuasaan dan peduli dengan kesejahteraannya sendiri. Banyak orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri, cinta diri, tidak peduli dengan orang lain. Dan ini yang dunia tawarkan. Saudara-saudaraku, kita melihat Yesus sendiri meninggalkan tahtanya, merendahkan dirinya, tidak peduli dengan tahtanya. Dia turun untuk melayani orang lain, bahkan menyerahkan nyawanya sendiri bagi kita. Pertanyaannya, siapa yang akan kita tiru atau ikuti? Saudara-saudaraku, marilah kita menjadi pengikut dan peniru Yesus. Ini inti dari Alkitab. Menjadi sama seperti Yesus. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Kutipan terakhir. Mereka yang mengasihi Tuhan tidak dapat menyimpan kebencian atau iri hati. Saudara-saudaraku, saya pertegas kembali.
orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia tidak akan menyimpan rasa benci atau iri hati kepada orang lain. Ketika prinsip surgawi kasih abadi memenuhi hati, kasih itu akan mengalir kepada orang lain. Bukan hanya karena mereka menerima kebaikan, tidak, tetapi karena kasih adalah prinsip dari tindakan. Dan itulah yang mengubah karakter, mengatur dorongan hati, mengendalikan nafsu, menundukkan permusuhan, dan mengangkat serta memuliakan kasih sayang. Jadi ketika kasih itu ada dalam diri kita, kasih itu dengan sendirinya akan mengalir kepada orang lain. Bukan karena menerima kebaikan jadi saya mengasihi karena saya dikasihi juga, tidak. Tetapi karena kasih adalah prinsip dari tindakan. Ya, karena saya mengasihi, sehingga karakter saya diubahkan, ya. Dia mengatur hati saya untuk terdorong menolong orang lain. Dia mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kita mengasihi, kita tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Dan karena kasih itu ada dalam diri kita, maka tidak akan ada permusuhan. Perbedaan pendapat it's okay, tapi permusuhan tidak akan ada sampai berkepanjangan. Inilah inti dari kasih. Ketika dia menundukkan permusuhan, artinya dua orang yang saling tidak suka, saling membenci ini, ketika ada kasih di dalamnya, mereka akan saling mendahului dalam memberi maaf. Dan karena kasih ini ada, dia mengangkat serta memuliakan kasih sayang. Artinya apa? Kalau ada kasih dalam diri kita, maka kepada siapapun kita akan mengasihi. Kasih ini tidak terbatas hanya untuk mencakup aku dan milikku, tidak, tetapi seluas dunia dan setinggi surga dan selaras dengan kasih para pekerja malaikat. Kasih yang dipelihara dalam jiwa ini mempermanis seluruh kehidupan dan memberikan pengaruh yang memurnikan kepada semua orang di sekitar. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita juga harus mengasihi anak-anaknya. Kasih ini adalah roh Tuhan. Itu adalah perhiasan surgawi yang memberikan kemuliaan dan martabat sejati kepada jiwa dan menyamakan hidup kita dengan kehidupan Sang Guru. Saudara-saudaraku, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Saya berharap kita boleh mengerti, kita boleh mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya meminta dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, karena usaha kita tidak akan sanggup. Kekuatan kita tidak akan bisa hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami lebih setia kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga dan lindungi kami semua, bahkan berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.